Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Kenalin, namaku Syaif dengan NPM 2001201014 dari kelas analisis multivariat B. Nah, kayaknya di channel ini aku udah jarang banget, bahkan kayaknya hampir nggak pernah upload video tentang tugas perkuliahan. Nah, kali ini aku mau ngajarin kalian tentang tutorial cara olah data menggunakan SPSS dengan analisis regresi linier berganda. Nah, gimana sih caranya? So, let's check it out. Aku share screen dulu ya. Sebelum mulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait judul penelitiannya, yaitu pengaruh implementasi Green Product Innovation dan Green Process Innovation terhadap keunggulan bersaing pada produk Le Mineral. Nah, untuk analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan dua hipotesis yang telah tertera. Dan untuk teknik pengambilan datanya yaitu purposive sample menggunakan kuesioner yang telah aku sebar pakai Google Form dengan dua kriteria responden seperti yang tertera. Nah, dalam kuesioner tersebut terdapat 3 pernyataan yang masing-masing pernyataan itu mewakili tiap variabel X1, X2, dan Y. Oke, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer atau yang aku cari atau aku kumpulkan secara langsung, dan data tersebut bersifat continuous atau dapat diukur. Nah, nanti data tersebut akan diukur menggunakan skala Likert dari rentang angka 1 sangat tidak setuju sampai rentang angka 5 yaitu sangat setuju. Oke, mungkin kita langsung fokus ke hasil dari tiap-tiap responden yang telah mengisi kuesionerku. Oke. Nah, sudah aku rekap, sudah aku rapikan dalam Excel juga. Kurang lebih kemarin ada 50 responden yang mengisi 3 pernyataan dengan skala Likert. Ada pernyataan tentang X1, X2, dan Y. Dan otomatis juga ada 50 data ya, teman-teman. Oke, data sudah terkumpul, sudah dirapikan. Mungkin kita langsung masuk ke tutorial cara mengolah datanya. Oke, kita buka SPSS ya, teman-teman. Kita cari SPSS. Oke. Oke, kita silang ini dulu. Oke, untuk awalnya kita fokus ke sheet variable view. Kita fokus ke name. Kita ketikkan X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita fokus ke kolom desimal, kita rubah angka 2 ini menjadi 0 untuk semua variabel. Sudah 0 semua. Dan selanjutnya kita kasih label untuk tiap-tiap variabel. Untuk X1 yaitu Green Product Innovation. X2 Green Process Innovation. Dan Y adalah keunggulan kompetitif. Oke, setelah kita setting semuanya di sheet variable view, kita langsung buka data view. Oke, akan nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat lagi data kita di Excel. Kita copy semuanya dari responden 1 sampai 50. Oke, kita copy. Kita paste. Nah, kita paste di sini teman-teman. Oke, sudah terpaste semua dan juga sudah pas 50 responden, sudah benar ya teman-teman. Oke, kita klik analyze. Setelah itu regression linear. Oke, kita masukkan variabel independen dan variabel dependen. Nah, variabel independennya ada 2, yaitu Green Product Innovation dan Green Process Innovation. Kita masukkan. Setelah itu variabel Y atau variabel dependen kita masukkan ke sini. Oke, setelah itu kita klik statistik. Nah, kita centang deskriptif dan collinearity diagnostik. Selanjutnya juga kita centang Darwin Watson. Oke, continue. Selanjutnya kita masuk ke plots. Nah, untuk X kita klik yang ini. Dan untuk Y kita klik yang ini. Oke, jangan lupa untuk centang histogram dan normal probability plot ya teman-teman.
Oke, continue. Oke, sudah. Langsung kita oke, teman-teman. Oke, tunggu sebentar. Oke, nah hasil olah datanya sudah bisa kita lihat. Oke, ini ya teman-teman. Oke, mungkin aku bakal balik ke dokumen yang lain untuk jelasin gimana sih cara bacanya. Oke, kita masuk ke sini. Nah, kita uji dulu menggunakan uji asumsi klasik. Ada 5 uji. Yang pertama yaitu linearitas. Nah, berdasarkan gambar yang telah tertera ini, kedua variabel independen memiliki hubungan linear positif dengan variabel dependen yang dibuktikan dengan terbentuknya garis lurus, di mana jika X meningkat, X meningkat maka Y meningkat. Selain itu, titik-titik data ini juga tidak terlalu jauh dari garis yang timbul ini. Nah, demikian hasil olah data memenuhi uji linearitas. Nah, uji yang kedua yaitu uji normalitas. Berdasarkan gambar ini, hasil olah data yang direpresentasikan oleh diagram batang cukup menyerupai bentuk lonceng terbalik. Nah, ini data yang tengah adalah data yang paling dominan atau yang paling tinggi ya teman-teman. Dengan demikian, hasil olah data berdistribusi normal dan memenuhi uji normalitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar ini, nah, titik-titik data ini tersebar merata dalam scatter plot, yang berarti penyebaran titik datanya relatif sama untuk semua nilai variabel independen. Dengan demikian, tidak ada heteroskedastisitas dari hasil data yang diolah. Oke, uji selanjutnya yaitu uji multikolinearitas yang bisa ditentukan by value atau by angka. Oke, kita fokus ke tabel koefisien di tabel tolerance, yaitu pada kolom Green Product Innovation dan Green Process Innovation. Itu di kolom tolerance ada nilai 0,931, di mana nilai 0,931 ini lebih besar daripada 0,100. Dan juga di tabel fifth itu nilainya 1,074, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 10. Dengan demikian tidak ada multikolinearitas dari hasil data yang telah kita olah. Nah, selanjutnya ya uji yang terakhir dalam uji asumsi klasik yaitu autokorelasi. Oke, kita fokus ke tabel model summary di bagian Darwin-Watson yaitu di angka 1,752. Nah, nilai tersebut jika dibandingkan dengan nilai tabel Darwin-Watson pada signifikansi 5% dengan rumus K, N, di mana K itu adalah variabel independen yang kita gunakan, teman-teman. Kan kita punya 2 variabel independen, yaitu K-nya sama dengan 2, dan N adalah jumlah responden kita, yaitu 50. Maka didapat Kn sama dengan 2,50. Berdasarkan rumus tersebut, ditemukan nilai DU pada tabel Darwin-Watson dengan signifikansi 5%, yaitu 1,628. Oke. Berdasarkan rumus yang telah diajarkan, yaitu DU lebih kecil dari nilai Darwin-Watson, lebih kecil dari 4 dikurangi DU, didapat hasil 1,628. Nah, lebih kecil daripada 1,752 dan lebih kecil dari 4 dikurangi DU yaitu 2,372. Sehingga tidak ada autokorelasi dari hasil data yang diolah. Selanjutnya kita masuk ke hasil interpretasi data. Yang pertama untuk persamaan regresi kita bisa lihat di tabel koefisien. Di data yang sudah aku lingkari ini teman-teman, yang sudah aku beri garis merah, kita bisa lihat 3 angka 0,873, 0,268, 0,510, di mana data tersebut membentuk persamaan regresi yaitu Y sama dengan 0,873 ditambah 0,268X1 ditambah 0,510X2. Nah, selanjutnya yaitu koefisien determinasi yang bisa kita lihat di tabel model summary di bagian R-square. Nah, 0,341 ya teman-teman. Sehingga model regresi yang dihasilkan berkontribusi sebesar 34,1% terhadap nilai Y atau keunggulan kompetitif yang diprediksi. Selanjutnya yaitu melihat efek pengaruh secara terpisah antar variabel. Nah, bisa kita lihat di tabel koefisien, yaitu Green Product Innovation punya nilai 0,047, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05. Jadi, variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Dan selanjutnya, variabel Green Process Innovation memiliki nilai disiknya
lebih kecil daripada 0,001, di mana nilai tersebut jelas lebih kecil daripada 0,05. Jadi, Green Process Innovation sebagai X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Oke, dengan demikian kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Y secara terpisah karena kedua nilai berada di bawah 0,05. Oke, interpretasi yang terakhir yaitu melihat efek pengaruh secara bersamaan antar variabel. Bisa kita lihat di tabel ANOVA di kolom 6, yaitu lebih kecil dari 0,001, di mana nilai tersebut jelas lebih kecil daripada 0,05, sehingga kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Y secara bersamaan, berbeda dengan tadi yang secara terpisah. Oke, kesimpulannya dari 5 uji asumsi klasik, semua hasil olah data memenuhi semua uji asumsi klasik. Nah, untuk hasil analisis berdasarkan tabel ANOVA, kedua variabel independen atau variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap Y secara bersamaan. Dan juga berdasarkan tabel koefisien, kedua variabel X1 dan X2 juga berpengaruh signifikan terhadap Y secara terpisah. Nah, berdasarkan tabel model summary, model regresi yang dihasilkan itu berkontribusi 34,1% terhadap nilai Y yang diprediksi. Dan untuk model yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 0,873 ditambah 0,268 X1 ditambah 0,510 X2. Dan untuk hipotesisnya yang diterima adalah H1, ada pengaruh implementasi Green Product Innovation dan Green Process Innovation terhadap keunggulan bersaing. Oke, aku stop share dulu. Oke, nah kurang lebih itu tadi tutorial sekaligus cara membaca hasil olah data menggunakan analisis regresi linear berganda pada SPSS. Nah, kayaknya kita udah sampai nih di akhir video. Intinya aku mau ngucapin mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, baik dari segi perkataan maupun perbuatan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you on next video dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.